Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian dengan saya di tahun 2022. Kita mengawali tahun 2022 ini untuk saya melanjutkan silaturahim melalui serial pembangunan sebagai pemberdekaan. Selamat tahun baru, mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita mendapatkan rahmat, hidayat, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, sehingga kehidupan kita akan semakin lebih baik. Semoga, amin. Baiklah, dalam mengawali serial pembangunan sebagai pemberdekaan, pada sesi ke-123 ini, saya akan mengambil tema khusus, yaitu mengaitkan pemikiran dengan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa dan kuat membayar hutang luar negeri kita. Satu subjek yang saya coba jadikan sumber daya kita untuk bisa mencapai hal tersebut adalah hutan. Jadi pertanyaannya, apakah hutan, khususnya hutan jati di Jawa, dan saya akan jelaskan, bisa kita jadikan potensi untuk membayar hutang luar negeri kita? Mengapa pada awal tahun ini saya memulai dengan tema besar hutang negara, katakanlah? Karena yang pertama, hanya ada dua hal yang utama yang bisa menyebabkan kehilangan kedaulatan suatu negara. Yang pertama adalah kalau negara tersebut kalah dalam berperang. Dan yang kedua adalah kalau negara tersebut tidak bisa membayar hutang luar negeri. Kita punya pengalaman kehilangan kedaulatan pada tahun 98. Akibat kita tidak bisa membayar utang luar negeri. Pengalaman tersebut sangat berharga dan tentunya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memikirkannya, untuk menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah, kepada lembaga legislatif, dan kepada semuanya. Itulah partisipasi saya yang akan kami sampaikan pada sesi ke-123 ini. Kalau kita cek, ya, mengapa kita tidak bisa membayar utang luar negeri pada tahun 98, ya, artinya kita bisa melihat dengan data yang ada bahwa pada saat kita harus membayar hutang luar negeri, kita tidak memiliki dolar yang cukup. Kita tidak memiliki mata uang asing, khususnya dolar yang cukup. Oleh karena itulah kita harus berhutang kembali kepada IMF supaya ekonomi bisa berjalan kembali. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak bisa membayar utang? Mengapa kita tidak memiliki dolar yang cukup banyak? Ya, jawaban sangat jelas karena nilai ekspor kita ya tidak memberikan return dalam bentuk dolar yang mencukupi. Akibat apa yang kita ekspor, sebagaimana kita ketahui, adalah bahan baku atau bahan mentah yang tergolong dalam product complexity index yang rendah. Itu tampak dalam balance of payment. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada hal, subjek dari suatu ekonomi yang bisa kita jadikan sebagai sumber untuk membayar utang luar negeri ke depan? Bapak Ibu sekalian, ya, tema besar global dunia 40-60 tahun ke depan, ya, itu perlu kita lihat. Ya. Nah, apabila kita
mempelajari hal ini berdasarkan teori siklus jangka panjang kontradiv, maka tren pendorong siklus ekonomi selama kurang lebih 60 tahun ke depan yang diperkirakan oleh pakar dunia adalah yang pertama kesehatan holistik, yang kedua lingkungan hidup, dan yang ketiga instrumen utamanya adalah bioteknologi. Apabila ini kita jadikan dasar pemikiran teori dan empiris, maka kita harus mengubah cara pandang kita terhadap hutan. Hutan bisa kita lihat sebagai suatu komoditas komposit, sebagai ekosistem ya yang bersenyawa melekat dengan tren global kontradiv yang dinamakan kontradiv ke-6 mendatang. Ya, kita harus melihat seperti itu. Nah, kalau kita melihat hutan seperti itu, maka apa yang kita dapat? Ya, maka dari tabel ini, ya, dari tabel pembentukan sistem ekonomi global, maka kita bisa melihat hutan sebagai hal penting, ya, dalam K20, yaitu lingkungan, kesehatan holistik, dan bioteknologi. Melampaui ya era internet, era IT katakanlah. Nah, dalam siklus jangka panjang gambar ini ya kita harus berpikir bagaimana ya hutan menjadi faktor terpenting dalam tren ke depan itu, dan kita mencoba beradaptasi dengan tren tersebut. Kita menginternalisasikan hutan, kita beradaptasi dengan kondisi yang ada, kita kapitalisir itu hutan untuk mendapatkan income yang kita tujukan satu hal, bagaimana income dari hutan ini bisa kita jadikan sebagai sumber pembayaran utang luar negeri. Nah, filosofi apa yang kita perlukan? Ya, filosofi bagaimana hutan kita lihat sebagai tabungan. Ya, nah sebelum ke sana saya akan perlihatkan dulu bukti-bukti masa lalu bahwa sampai sekarang kita tampaknya akan tetap berada dalam kesulitan apabila kita tidak menemukan jalan baru. Tabel di sini, gambar di sini bisa dilihat, ya, menunjukkan kita tidak punya dolar yang cukup untuk membayar. Karena apa? Ya, ekspor kita sedikit, dapat dolar, sedangkan kita mengambil utang. Ya, di sini ada grafik, ada tabel yang bisa dibaca, ya, bahwa defisit terbesar kita, ya, dalam balance of payment, dalam current account atau arus berjalan adalah defisit dari sektor keuangan, jasa keuangan. Nah, artinya apa? Kita harus masuk ke sana, kita sekarang punya hutang misalnya, maka kita harus punya tabungan pasangannya yang nanti pada saat yang bersamaan kurang lebihnya balance antara hutang kita ambil sekarang dan tabungannya akan tumbuh di sana. Dan hutan bisa dilihat sebagai suatu tabungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, grafik ini, ya, grafik International Balance of Payment Indonesia menunjukkan bahwa benar-benar selama ini, ya, bahkan hanya ada 4 tahun kita surplus, ya, selebihnya kita defisit dan kemudian defisit mendalam. Ini sebagai gambaran betapa pentingnya kita mengembangkan suatu sektor ekonomi yang kita persiapkan untuk masa depan untuk mendapatkan dolar. Jadi, apa gagasan kita supaya kita bisa membayar utang luar negeri pada tahun 2045 katakanlah. Ya, maka kita harus mencari hal-hal yang dimana kita bisa dan kuat menghasilkan itu. Dari bukti sejarah atau dari data yang ada, ya, maka
kita mendapatkan gambaran, ya, kita nggak punya bukti dari sektor ekspor barang dan jasa sampai saat ini menghasilkan dolar yang banyak. Nilai ekspor kita dibandingkan dengan Malaysia saja, ya, untuk barang kita kalah. Nilai jasa, ya, tidak pernah kita surplus kecuali dalam tenaga kerja Indonesia dan travel atau tourism. Jadi kita ada dalam kondisi ketidakpastian, ya, apabila kita mengandalkan, ya, mendapatkan dolar, mendapatkan pendapatan devisa dari apa yang pernah kita kerjakan selama ini. Oleh karena itu, alternatifnya apa? Kita harus menyiapkan tabungan negara di sini, ya. Nah, dengan konteks ini, ya, juga sangat cocok dengan apa yang banyak dibicarakan oleh masyarakat global, khususnya kalau kita belajar dari COP26 di Glasgow beberapa waktu yang lalu, ya, dan prediksi Pondradrift long cycle ke-6 sebagaimana telah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak dasar-dasar pemikiran dan kebutuhan, ya, demand atau permintaan untuk lingkungan yang lebih baik bisa kita tangkap dengan supply, jawabannya melalui ide hutan sebagai tabungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, satu jenis pohon, ya, yang ada di Jawa, ya, yang sangat mendapatkan nilai tinggi dan kita punya kapabilitas untuk mengelolanya apabila kita kerjakan dengan baik, yaitu adalah pohon jati. Oleh karena itulah bagaimana kita dalam konteks ini menginternalisasikan, mengkapitalisasikan, dan merealisasikannya dalam wujud hutan jati yang bagus sebagai tabungan kita siapkan untuk membayar utang luar negeri ke depan dengan menerapkan prinsip eco win-win dan sekaligus juga menjadi sumber dolar kita. Dan Jawa membutuhkan ini bukan hanya untuk membayar utang, tetapi untuk memperbaiki lingkungan di Jawa. Jadi Bapak Ibu sekalian, gagasan yang kami sampaikan di sini adalah gagasan menjadikan hutan jati sebagai tabungan untuk membayar hutang luar negeri pada tahun 2045 dan sebagai sumber ekonomi baru bagi Indonesia ke depan. Dengan sudut pandang ini, ya, maka kita melihat hutan jati sebagai tabungan untuk mendapatkan dolar. Nilai tabungan ini akan bertumbuh, ya, dengan pola yang serupa, ya, dengan pola pertumbuhan hutang. Ya. Kemudian kalau kita gunakan cara pandang itu, maka kita akan mendapatkan pertumbuhan selama 25 tahun. Kalau saya hitung mulai 2020 sampai 2045, katakanlah. Pada tahun 2020, dari data yang ada, kurang lebih kita memiliki utang luar negeri 400 miliar US dollar. Ya, andaikan saja bunga utang luar negeri itu 3% per tahun dan tenggang waktu pembayaran 25 tahun, pada tahun 2045 kurang lebih kita memiliki utang 840 miliar US dollar. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana berapa luas, ya, dan bagaimana mengelolanya, ya, apakah mungkin itu, ya, gagasan itulah yang kami coba terjemahkan ke dalam analisa kasar, tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran umum. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang saya mencoba memulai dengan melihat nilai sortimen log kayu jati pada saat sekarang 2020 sebagai dasar untuk menghitung nanti kira-kira berapa luas kita harus membangun hutan dan apa teknologi yang kita pakai. Apakah kita memiliki potensi-potensi itu? Nah,
Dari data yang ada, ya, saya mendapatkan informasi bahwa kayu jati di pasar, ya, dengan 4 kelompok sortimen, ya, kita mendapatkan kesempatan paling tidak, ya, yang paling jelek A1 jati, panjang 1 sampai 1,9 meter, diameter 16 sampai 19 cm, harganya berkisar antara 2,6 juta sampai 3,9 juta. Dan seterusnya bisa dilihat di sini, data-data inilah yang akan menjadikan dasar perhitungan ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu riset yang dikerjakan oleh Adi Nugraha dan Fauzi, terbit tahun 2015, ya, mengenai analisis hutan jati dengan menggunakan hasil riset, ya, di Indonesia di perhutani, yaitu klon jati, cepu, dan Madiun, ya, yang berumur 10 tahun. Kemudian nanti saya coba ekstrapolasikan sampai 25 tahun, apa hasilnya? Ya, kalau misalnya hasil riset ini kita pakai. Nah, riset menunjukkan bahwa dengan perlakuan jarak tanam 2 kali 6 meter dan 3 kali 3 meter, ya, didapat tinggi pohon sekian meter, diameter sekian sentimeter, tinggi bebas cabang sekian meter, bentuk batang dan seterusnya, sehingga kita dapatkan volume. Ya, ada dalam tabel 4 di sini. Nah, kemudian dengan menggunakan data tersebut, ya, kita mencoba mendapatkan angka-angka, ya, kalau nanti umur 25 tahun katakanlah, ya, kita akan mendapatkan gambaran seperti apa, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan perkiraan nanti pada usia 25 tahun, mendapatkan nilai dan jumlah berapa, ya, maka dengan menggunakan asumsi apabila jarak tanam tetap 2 kali 6 meter, jumlah pohon kurang lebih ada 833, dan seterusnya bisa dibaca di sini, ya, maka pada tahun 2045 katakanlah itu kita pakai referensi, ya, kita akan mendapatkan kurang lebih nilai dengan harga terendah sortimen ketiga, ya, diameternya kurang lebih nanti 35 cm, panjang 190 cm, akan kita dapatkan per sortimen, ya, 0,182 meter kubik. Per pohon kita akan mendapatkan kurang lebih 6 unit sortimen. Harga per sortimen 7 juta rupiah, nilai per pohon akan mendapatkan 42 juta rupiah per hektar. Dengan asumsi yang hidup itu 75% saja, jadi ada 624 pohon per hektar, kita akan mendapatkan kurang lebih per hektar 26,2 miliar rupiah, ya. Nah, apabila, ya, harga log jati ini naik per tahun 10%, maka pada tahun 2045 nanti kita akan mendapatkan kurang lebihnya 2,4 juta US dollar per hektar. Dengan perhitungan tersebut, ya, apabila kita punya utang 840 miliar pada tahun 2045, maka itu setara dengan 349.904 hektar. Itu setara dengan 840 miliar. Kita asumsikan saja untuk pengamanan, faktor pengaman, bahwa kita hanya akan panen 50%
dari yang ada. Maka kalau saya istilahkan hutan yang kita bicarakan ini, kita sebut hutan jati tabungan negara, kita memerlukan areal kurang lebih 700.000 hektar. Nah, 700.000 hektar ini ya lebih rendah dari luas hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sekarang. Luas hutan jati Perum Perhutani kurang lebih 1 juta hektar pada saat sekarang ini. Sedangkan untuk mendapatkan 840 miliar US dollar cukup 700.000 hektar. Kita masih punya spare. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulan pertama dari analisa ini adalah bahwa apabila hutan itu kita pandang sebagai tabungan, kemudian kita ingin mendapatkan nilai tabungan pada tahun 2045 sebanyak 840 miliar. Maka jawabannya adalah kita bisa memperolehnya dengan membangun hutan jati kurang lebih 700.000 hektar dengan menerapkan teknologi klon hasil cepu atau madiun, ya, jarak tanam 2 kali 6 meter, ya, dikelola secara benar, secara baik, ya, maka kita akan mendapatkan nilai tersebut. Artinya apa? Kita memiliki potensi untuk membayar utang luar negeri dari pohon jati itu. Masalah implementasi itu masalah lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Hal lain Bapak Ibu sekalian, ya, apabila hutan tabungan negara berbentuk hutan jati itu kita kerjakan, maka bukan hanya hutang luar negeri yang bisa kita kaitkan dengan potensi ini, tetapi sebagai penggerak positif menumbuhkan suatu new capital berupa perdagangan sertifikat pohon jati dan karbon. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita asumsikan per surat stok per pohon jati itu bernilai $100 katakanlah, maka dengan jumlah pohon kurang lebih 436 juta pohon, itu akan mendapatkan nilai kurang lebih total 43,6 miliar US dollar. Nilai ini menjadi nilai tambah lain, ya, dari kreasi hutan tabungan penjaminan pembayaran luar negeri 2020-2045. Jadi kita punya dua potensi strategis di sini, ya, menyiapkan stok akhir. Kalau kita tebang, kita jual katakanlah, kemudian di antara penanaman dan stok akhir itu perdagangan riap, perdagangan sertifikat tanaman hutan jati yang mirip dengan capital market. Apa prakondisi yang diperlukan apabila kita ingin menerapkan gagasan ini? Yang pertama adalah kita harus mentransform, mereform Perum Perhutani. Perum Perhutani perlu dibangun menjadi perusahaan pengelola hutan yang mampu mengamankan aset hutan tabungan negara dengan baik. Apa ukuran utamanya? Setiap pohon dari 436 juta lebih pohon itu harus dicatat sebagai aset perusahaan dan disertifikasi. Yang mana sertifikasinya itu diakui dan menjadi suatu pasar modal tersendiri. Ya, inilah Perum Perhutani zaman milenial. Ya, mulai tahun 2022 katakanlah. Nah, apa yang dikerjakan pemerintah pusat? Misalnya, ya, Kementerian Keuangan, ya, dan pemerintah pusat katakanlah mengembangkan kebijakan Perum Perhutani tidak lagi mengandalkan kehidupannya dari jual beli pohon tebangan per blok setiap tahun. Tetapi
ya sebagai pengelola stok hutan tabungan negara berjangka 25 tahun. Misalnya, kemudian nilai jasa ini, ya nilai kerja ini menjadi pendapatan perum petani, ya yang dibayar oleh negara. Ya, di sini jasa kontrak jangka panjang yang nanti akan dikembalikan dalam bentuk stok pohon yang bernilai 840 miliar US dollar. Ya. Nah, andaikan nilai jasa perum perhutani sebesar 10% ya dari nilai akhir tabungan hutan negara ini, maka nilai 10% tersebut akan senilai 84 miliar dolar. Kemudian apabila kita asumsikan nilai jasa pengelolaan hutan tabungan sama per tahun, linear sama, ya, maka pendapatan perum perhutani akan mencapai 3,36 miliar US dollar per tahun, ya, atau setara dengan 47 triliun lebih per tahun. Saya pikir ini udah sangat mencukupi dari areal kurang lebih 700.000 hektar atau bisa kita bulatkan menjadi 1 juta hektar. Dengan demikian, ya Perum Perhutani sekarang menjadi lembaga yang kita harus bangun menjadi andalan nanti untuk membayar utang luar negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan konsep hutan tabungan negara ini, ya akan terbuka kesempatan-kesempatan ya kreatif ya yang tidak monoton sejak zaman Belanda hingga sekarang yang menjadikan Jawa katakanlah hutannya kurang begitu terkelola, kurang begitu memberikan manfaat yang besar, ya maka dengan cara pandang ini hutan menjadi bagian yang sangat strategis yang terkait langsung dengan kedaulatan negara, ya apabila kita menjadikannya sebagai sumber pembayaran utang luar negeri. Jadi apa kesimpulan kita, Bapak Ibu sekalian? Maka dari diskusi ini, ya kita bisa menyimpulkan yang pertama adalah bahwa dengan menjadikan tegakan hutan jati atau hutan jati sebagai hutan tabungan negara, ya paling tidak kita punya sesuatu ya yang bisa kita kelola langsung oleh negara katakanlah, tidak seperti mendapatkan hasil ekspor seperti yang sampai saat ini kita masih ekspor bahan mentah ataupun bahan baku, ya apakah model seperti apa itu hal lain, tetapi kita punya ide sekarang. Ya, paling tidak pada tahun 2045 visible untuk mendapatkan nilai 840 miliar US dollar dengan mengelola hutan jati antara 700.000 sampai 1 juta hektar yang kita persiapkan segala sesuatunya mulai dari legalitasnya, negosiasi dengan luar negeri, dengan lembaga-lembaga lain, ya dengan macam-macamnya, ya. Sekaligus juga untuk menangkap pesan Presiden Indonesia dan juga seluruh presiden dunia yang berkumpul dalam COP26 di Glasgow yang baru lalu. Nah, ditambah lagi ya ada potensi ya di antara menanam dengan menebang itu jual beli surat berharga ria pohon jati sebagai stok di sana. Nah, oleh karena itu, ya apabila ide ini bisa menjadi bagian yang dikembangkan, ya maka tentu saja sangat diperlukan pendalaman dan persiapan yang lebih lanjut, ya sehingga dia bisa menjadi doable, bisa menjadi operasional. Demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata kalau kita teliti, hutan jati bisa menjadi hutan pusaka Jawa, ya, untuk bisa menghasilkan dolar, ya, untuk membayar utang luar negeri kita kurang lebih senilai 840 miliar US dollar pada
perayaan 100 tahun pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita bisa melunasi hutang negara dengan mengandalkan hutan tabungan negara berupa Tegakan Jati di Pulau Jawa ini. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.